hatiku. Oh, 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 ku memandang wajahmu, Yesus. Oh, 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 terangi mataku. Oh, 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 sinari hatiku. Oh, 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 ku memandang wajahmu, Yesus, penebusku. Terangi mataku, sinari hatiku. Ku memandang wajahmu, Yesus, penebusku. We turn our eyes to you, Lord. We long for you even more. Here now, our hearts are open wide. Here now, fill this place. Come, Holy Spirit, God, as we lift all the praise and shout, Hallelujah. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Ya, kita mengucap syukur ya pada siang hari ini kita hadir di Ibadah Raya. Dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri semua. Ya, boleh kasih salam ke kiri dan kanannya dan ucapkan selamat datang. Kita mau bersama-sama beribadah. Ya, kita mau sama-sama merayakan ya ibadah raya kita pada siang hari ini. Karena kita percaya ya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Ya, Saudara siap untuk kita memuji Tuhan? Boleh lambai-lambaikan tangan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 45 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan katakan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini Bapa. Kebesaran-Mu tak terduga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas Tuhan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami sepanjang minggu ini hingga hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini Bapa, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ini kami Tuhan, ini kami jemaat-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh Tuhan menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami mau menaikkan Tuhan setiap apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Lewat Tuhan
persembahan kami, lewat pujian kami, lewat persembahan kami, lewat Tuhan kami boleh Tuhan menaikkan dan mengagungkan nama-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita, sebab Dia baik bagi kita semua. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agungnya puji-Nya, puji-Nya kita sangkatara, musik dan tarian. Mari semua Dengan senang hati, mari puji Tuhan. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segala, Mari datang sujud, di hadapan angkat tanganmu, naikkan. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. mari seluruh jemaat Tuhan angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, Dengan iman mengatakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau sungguh baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. salam kiri kanan saudara katakan, Tuhan baik buat engkau. Tuhan baik buat kita semua. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia adalah penebus kita. Amin. Haleluya. Orang-orang yang sudah dibebaskan, ada sukacita, ada kasih karunia Tuhan. Amin. Mari menari buat Tuhan.
dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa-Ku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari semua hidup dalam Tuhan. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup waktu kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Ku adalah hey! Haleluya! Mengalir sukacita. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Abalok kawan Valencia. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Mari menari buat Tuhan. Keselamatan dan sukacita mengalir di tengah-tengah kami, Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan kiri kananmu. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata
kasih Tuhan. Firman-Mu membebaskan kami. Firman-Mu menyucikan kami. Firman-Mu ada di dalam kami. Sehingga kami tidak pernah ditinggalkan. Mari kita beri tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Haleluya. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat
Sebab Dia memberi kesempatan yang baru, Dia memberi keselamatan, Dia memberi pertolongan, Dia memberi kemenangan bagi kita semua. Kami sembah, kami puja, kami bersyukur padamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sorakan Hosana. Kami sorakan haleluya bagi Raja kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bawa korban syukur. Kami bawa penyembahan kami. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun Tuhan. Dan Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Tuhan kami. Sebab itu Bapa, kami datang kepadamu. Firman-Mu berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Jemaat Tuhan, hari ini apa yang sedang kau gumuli, apa yang sedang kau alami, apa yang kau sedang hadapi. Firman Tuhan katakan, Engkau mengenalku Tuhan. Engkau tahu akan aku Tuhan. Bahkan Engkau mengerti pikiranku Tuhan. Bahkan kalau hari ini kita menjauh dari Tuhan, Tuhan katakan, yes, I know. Saya kenal Engkau. Sebab aku adalah Bapamu. Sebab aku adalah Bapaku. Sebab aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Jemaat Tuhan, kalau engkau sedang menghadapi banyak tantangan dan perkara hari-hari ini yang membuat engkau jauh dari Tuhan, Tuhan katakan, aku tahu anakku, aku tahu, tapi lihatlah rancangan yang terbaik, hari-hari yang terbaik, dan juga masa depan yang terbaik ada di dalam tanganku. Jangan pernah meninggalkan firman, jangan pernah meninggalkan persekutuan di dalam Tuhan. Sebab hanya jamahan Tuhan, itulah yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Beberapa menit ini bolehkah kita angkat tangan kita? Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita syukuri anak-anak kita. Kita bersyukur buat gereja kita. Kita bersyukur buat rumah tangga kita. Kalau engkau bersama dengan keluarga hari ini datang. Kalau engkau bersama istri dan anakmu. Mari gandeng tangan istrimu. Katakan thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini engkau sendiri datang. Engkau boleh katakan thank you Lord. Engkau akan memberikan jawaban. Engkau akan memberikan kemenangan. Engkau akan membukakan jalan yang di luar pikiran kami. Sebab Tuhan, Engkau mengenalku. Sebab Tuhan, Engkau tahu isi pikiranku Tuhan. Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita katakan. Tiada seperti Kau.
yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Tiada seperti Kau kita adalah anak-anak Bapa. yang tak menjamah segenap hati. Tidak ada yang lain selain Bapa kita hari ini. Tak seorang pun Di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tidak ada seorang pun Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu. Engkau Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali. Ya. Terima kasih. Bergabung di ibadah Aboloh Palem baik secara onsite maupun juga yang online ya. Shalom Bapak Ibu Saudara juga. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menyempatkan waktu ya sebentar setelah ibadah nanti di counter welcomer di depan ruang ibadah ya, supaya kami bisa mengenal Bapak Ibu lebih baik dan kita bisa sambil mengobrol dan akan ada beberapa info tentang ibadah kita yang akan kita informasikan untuk Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan untuk saudara ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini secara onsite juga bisa lakukan ya transfer ataupun dapat secara langsung memasukkan ke amplop yang sudah disediakan. Pengumuman berikutnya di minggu depan ya kita akan kembali mengadakan sepakat bersama pekerja. Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti SPK baik yang sudah melayani ataupun yang belum melayani, gereja mengajak kita para pekerja Tuhan untuk bersama-sama menyatukan hati kita dan kita dapat menerima impartasi dari Tuhan. Ya, SBP akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 jam 19.30 di ruang auditorium ya, berarti di tempat ini Bapak Saudara ya. Pastikan semua kita tidak ada yang terlambat ya Bapak Saudara ya. Kita akan menyaksikan video klip berikut ini.
aku pernah kayak kata toksik gitu karena aku salah pergaulan dengan teman aku yang toksik juga. Saya mau mengampuni figur bapak saya yang tidak sempurna. Selain itu, saya juga mau intim dengan Tuhan. Ketika Tuhan mencintai saya ingin mencintai kembali gitu ke Tuhan. Ya, sudah dibuka rekrutmen untuk saudara yang rindu melayani di bidang media dan juga kreatif ministry. Ya, bidang pelayanan ini diantaranya broadcast, multimedia, lighting dan juga dokumentasi. Ya, jadi kita tahu ya, Bapak Ibu Saudara bahwa sejak pandemi ya gereja kita banyak berkembang. Ya, terutama di bagian media. Jadi gereja mengajak saudara ya untuk bergabung di dalamnya. Nah, saudara jangan takut karena tidak bisa atau tidak pernah melayani di bagian media. Jadi tenang saja ya karena akan ada equipping juga. Jadi saudara akan diajarkan dari awal ya. Namun ada persyaratannya. Yang pertama pastikan sudah mengikuti kelas SPK dan juga yang kedua tertanam di dalam Komsel. Dan yang ketiga adalah mendapat rekomendasi dari gembala area maupun juga gembala selnya ya. Periode pendaftaran mulai dari 5 Maret sampai 4 April dan pendaftaran rekrutmen bisa dilakukan lewat scan barcode ya yang tertera di layar saudara ya. Dan juga atau bisa melalui GA dan GS area masing-masing ya. Dan untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Resa ya, ada tertera nomornya ya. Berikutnya Sparkling Academy merupakan kelas SPK. Ya tadi Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan slide videonya yang akan diadakan di Sparkling Teens ya. Materi dan ajarannya sama aja Bapak Ibu Saudara ya. Hanya memang kemasannya saja yang berbeda. Jadi kita mau mengencourage ya untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak remaja yang belum mengikuti kelas SA ini ya. Ayo kita mengencourage anak-anak kita ya. Untuk apa? Untuk supaya mereka juga bisa mengalami Tuhan dan juga dipulihkan ya. Bapak Ibu Saudara juga hari ini percaya ya, kita juga hari ini mengalami pemulihan di dalam Tuhan ya. Oleh karena itu kelas perkenalan ini akan dimulai tanggal 19 Maret. Pendaftaran SA sudah dibuka sampai tanggal 22 Maret dan biaya pendaftarannya adalah 50.000. Akan ada booth di depan ya, setelah ibadah raya selesai Bapak Ibu Saudara boleh mendaftarkan. Dan untuk info lebih lanjut Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Hari ini kita akan dilayani firman Tuhan hari ini oleh Bapak Elsit Basri ya, istri dari Monica Subowo, anak ya dikaruniai dua orang anak, Elio Kendra dan juga Zeo Sevel ya. Kak Elsit sendiri banyak sekali dipercayakan pelayanan ya. Salah satunya adalah pendiri dan managing director Ibu Jari Training dan juga Consulting, kemudian Associate Principal Consult dan juga Meta Consulting Singapura. Oleh karena itu tanpa berlama-lama kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan Pak Basri. Tetap bangkit berdiri. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mau berbicara hal yang jauh di dalam lubuk hati kita pada setiap pribadi kita. Itu sebabnya saya ajak setiap kita katakan, saya mau buka hati dan pikiran. Mari kita pakai gerakan ini, saya mau buka hati dan pikiran. Kasih tahu sebelah saudara. Ya, sebelum duduk saudara, mari saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami haus, hati kami lapar Tuhan, kami rindu mengerti
kehendak-Mu. Apa yang sesungguhnya Engkau inginkan terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Roh-Mu yang bekerja di dalam setiap hati kami. Amin. Silakan duduk. Boleh tampilkan slide-nya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saat ini kita akan bersama untuk kita bahas tentang rasa aman yang sejati. Dan bagaimana caranya untuk kita mengalami rasa aman yang sejati ini. Bapak Ibu, sebelum kita akan bahas lebih jauh, ada 3 hal penting yang kita mau pahami. Yang pertama adalah, saya ajak setiap pribadi kita, waktu kita membahas ini dari awal sampai akhir, untuk kita semua bercermin dari firman Tuhan. Kitab Yakobus katakan firman Allah seperti cermin. Mari saya ajak setiap kita melihat pribadi orang yang di dalam cermin tersebut. Yaitu diri sendiri, saudara. Jadi saya ajak untuk kita mengevaluasi diri kita. Firman ini buat saya, bukan buat orang lain. Dan yang kedua, saudara, saya ajak setiap kita untuk paham bahwa untuk kita menjalani ini, memperoleh dan mengalami rasa aman yang sejati itu adalah suatu proses. Karena tidak ada satupun di antara kita di ruangan ini dan dimanapun saudara berada yang sudah sempurna, saudara. Nobody's perfect. Bilang sama sebelah saudara, nobody's perfect. Nah, sekali lagi bilang termasuk kamu, kasih tahu. Ya. Nah, jadi kita semua, siapapun kita, saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam proses untuk kita terus dibangun, untuk kita terus diperlengkapi dan kita terus mengalami pemulihan. Dan yang ketiga, saudara, apa yang kita bahas dalam waktu yang singkat ini hanyalah penjelasan singkat, saudara. Yang terpenting adalah kita semua pribadi membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus yang melanjutkan karyanya di dalam hidup kita. Dan untuk kita follow up, untuk kita lanjutkan, untuk kita bahas di dalam komunitas, di dalam komsel, di dalam komunitas sepakat. Bersama dengan saudara-saudara seiman, untuk kita terbuka dan jujur dan kita bisa saling mengenal. Dan kita bisa saling melayani, termasuk juga kita saling mendoakan, saling membangun. Nah, jadi saudara, kita mau sama-sama memahami ini untuk kita membangun rasa aman yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ada 4 hal, next, ya, yang menjadi kebutuhan jiwa kita. Yang pertama dan yang utama adalah kita butuh rasa dimiliki, saudara. Ini adalah kebutuhan yang paling mendasar. Itulah sebabnya pertanyaan terpenting bukanlah who am I, saudara. Itu pertanyaan penting, saudara. Tetapi pertanyaan yang terpenting adalah whose am I? Milik siapa saya ini? Dan kebutuhan ini sedemikian mendasar, kalau ini tidak terpenuhi, saudara, identitas saya yang sejati ini, maka secara alamiah saya akan merasa insecure. Kenapa? Karena saya nggak tahu saya ini milik siapa. Makanya ada lagu I'm nobody's child. Kasihan sekali saudara. Kalau kita nggak tahu saya ini punyanya siapa. Dan saudara, orang yang belum mengalami hal ini secara fundamental, kita terus-menerus dipulihkan, maka orang ini akan berburu kompensasi. Mencari pengganti supaya bisa menutupi dan mengganjal rasa aman ini. Menutupi rasa tidak aman saya dengan sesuatu yang lain. Itulah berburu kompensasi. Kita akan bahas ini satu persatu, saudara. Kebutuhan yang kedua adalah rasa berharga, saudara. Dan kalau ini tidak terpenuhi, maka saya akan menjadi minder. Saya akan menjadi rendah diri. Saya akan menjadi merasa
bahwa orang lain lebih daripada saya dan saya pasti saya kurang daripada yang lain dan akibatnya saya secara alamiah akan cenderung untuk punya roh persaingan. Spirit kompetitif. Saya akan memandang rekan-rekan, sahabat-sahabat, bahkan anggota keluarga sebagai pesaing saya. Untuk saya tunjukkan bahwa saya lebih unggul. Dengan demikian saya merasa berharga. Dengan demikian saya berharap saya mendapat penghargaan dari orang lain karena saya lebih unggul. Kebutuhan ketiga adalah rasa berdaya guna. Dan kalau ini tidak terpenuhi, maka saya akan menjadi merasa tidak mampu. Saya akan merasa saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak maksimal dan itu sebabnya saya jadi cenderung membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Karena sebetulnya karena saya merasa bahwa saya tidak mampu. Makanya saya bandingkan, dengan demikian saya mendapat dalam tanda kutip penghiburan. Ya saya nggak jelek-jelek amat deh daripada yang itu. Nah itu sebetulnya karena saya merasa saya tidak berguna. Dan yang keempat saudara, adalah kebutuhan rasa bertujuan. Dan kalau ini tidak terpenuhi maka saya akan merasa hidup saya tidak bermakna. Saya nggak punya arti menjalani hidup ini. Makanya saudara ada orang-orang yang nekat bunuh diri. Karena nggak ada artinya saya jalani hidup. Dan itu sebabnya saya jadi cenderung bertindak tidak wajar. Ya kalau nggak sampai bunuh diri kita bisa jadi frustrasi. Kita bisa jadi depresi dan kita bisa jadi liar saudara. Lakukan hal-hal yang tidak wajar karena saya nggak tahu arah hidup ini dan saya mau jadi bagaimana dan apa ke depannya nanti. Dan Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak setiap kita masuk lebih dalam. Yang pertama adalah berburu kompensasi. Apa itu? Ini terjadi ketika saya merasa saya ini korban. Dan sekarang saya harus dapat pengganti kompensasi atas hal-hal negatif yang mestinya nggak terjadi pada saya. Kenapa saya dilahirkan dalam keluarga kok miskin begini? Kenapa kok saya dilahirkan cacat? Kenapa kok saya terbatas pikiran saya? Otak saya kok nggak bisa kayak yang lain? Kenapa saya harus mengalami musibah begini? Kenapa saya harus mengalami dan seterusnya dan sebagainya. Dan saya merasa hidup ini tidak adil kepada saya. Mestinya saya nggak harus mengalami demikian. Mestinya saya dilahirkan lebih baik dan seterusnya. Dan apa bahayanya saudara? Kalau saya merasa demikian maka saya gagal percaya bahwa Allah berdaulat. Bahwa Allah yang izinkan semuanya itu terjadi. Saya nggak bisa lihat itu dan bahkan saya jadi memaksakan keputusan saya sendiri, kehendak saya sendiri untuk terjadi dalam hidup saya. Karena saya merasa dirugikan oleh kehidupan ini. Dan saya mencari kompensasi sebagai pengganti kerugian saya. Dan ini adalah kepercayaan yang salah. Pak, tapi saya nggak berdaya Pak. Saya given udah terjadinya begini. Dan mestinya kan nggak begini. Lihat aja di luar sana, orang nggak ada yang kayak saya. Kenapa saya harus mengalami begini? Bapak Ibu Saudara terkasih. Apakah ini terdengar familiar saudara? Ataukah ini juga menjadi suara hati di dalam relung hati kita? Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita menemukan contoh pribadi bernama Yakub. Dia adalah seorang yang dari lahir berpuluh-puluh tahun seterusnya dia mengalami pergumulan ini saudara. Sejak di dalam kandungan Yakub itu sudah berantem sama Esau. Rebutan mau keluar duluan saudara. Dan rupanya di dalam kandungan Esau lebih gesit saudara. Esau nongol duluan, Yakub
Beda berapa detik. Tapi saudara tahu, perbedaan sedikit hanya beberapa detik membawa perbedaan besar. Karena hak dan berkat kesulungan menjadi milik Esau, bukan milik Yakub. Dan itu sebabnya saudara, Yakub merasa nggak boleh, ini mestinya saya dulu yang keluar. Dan dia merasa dirugikan oleh hal itu. Dan itu sebabnya apa yang terjadi, Yakub berencana licik untuk mencapai tujuan pribadinya supaya dia mendapat pengakuan. Dan saudara, Yakub mulai bergantung, dia susun rencana jahat, siasat pribadi untuk mempromosikan dirinya sendiri. Yakub gagal melihat dan menghargai bahwa berkat datangnya itu daripada Allah. Dan dia berusaha keras untuk dia dapatkan lebih dan lebih dan lebih. Dan Yakub bertarung di dalam pertempuran yang tidak masuk akal, yang dia sudah atur saudara untuk mendapatkan apa yang di dalam kepercayaan dia. Dan sayangnya kepercayaan ini salah, itu mestinya hak saya. Dan Yakub berkompromi saudara. Pakai cara-cara tipu-tipu untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Hasil dan perolehan sesuai apa yang dia kehendaki. Bapak Ibu Saudara, jikalau ada di antara kita yang punya kepercayaan yang salah, saya sudah dirugikan oleh ketidakadilan hidup ini. Saudara dengar, itu bukan diajarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan Allah berdaulat. Bahwa Allah yang sudah mengatur semuanya, dan kalau itu terjadi pada hidup saya, atas seizin Allah. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Cuma di Roma 8 ayat 28 itu tidak dibilang kapan kebaikannya. Bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, bisa 50 tahun lagi, bisa kita nggak tahu. Tapi firman Tuhan di dalam Mazmur 37 menjelaskan saudara, ayat 1 sampai 8 boleh ditampilkan. Ya, saudara yang mengalami hal ini baca ayat 1 sampai 8 berulang-ulang ratusan kali, ribuan kali sampai menjadi rema. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati. Ya, percaya kepada Tuhan bahwa Allah berdaulat, bergembira karena Tuhan, serahkan hidupmu pada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan dan seterusnya. Untuk kita menerima di dalam roh kita sampai satu titik, Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas hidupku. Aku minta kasih karunia-Mu untuk aku melihat kebaikan yang Engkau sediakan dari semua yang terjadi atas hidupku. Ini ngomongnya gampang, saudara. Tapi untuk kita mempraktekkan ini dibutuhkan kasih karunia. Yang kedua, yaitu bersaing, saudara. Apa itu bersaing? Ketika saya memusatkan perhatian pada diri saya sendiri, saya berusaha menyingkirkan, mengungguli, mengalahkan orang lain supaya saya muncul ke permukaan dan orang-orang melihat dan menghargai saya karena saya lebih unggul. Dan ini berbahaya karena saya jadi berambisi membangun kerajaan saya sendiri. Dan akhirnya apa saudara? Saya bisa gunakan cara apapun untuk saya mencapai tujuan, yang penting saya bisa menang. Wow. Dan ini terjadi bukan pada orang-orang di luar sana. Contoh di Alkitab adalah justru orang yang berdiam di rumah Bapa, saudara. Di dalam Lukas 15 dijelaskan, anak sulung yang hilang itu mengobarkan roh persaingan. Saudara perhatikan, dia itu memandang adiknya sebagai pesaingnya sendiri. Dia ngomong apa? Bapak, ini anak durhaka yang udah habisin duit sekian banyak. Sudah berzina, berbuat cabul, sudah mempermalukan keluarga. Dia pulang, bapak potong lembu untuk pesta bagi dia. Sedangkan aku
seekor anak kambing pun Bapak enggak berikan buat aku. Sedangkan aku sudah mengabdi sekian lama. Lihat saudara, ini hatinya bengkok saudara. Dia enggak bisa mengalami sukacita ketika adiknya kembali. Malah sebaliknya dia melihat adiknya sebagai pesaing. Dan orang demikian enggak tahu terima kasih. Dia enggak lihat itu pemeliharaan Bapak, penyertaan Bapak. Dan berkat yang Bapak sudah berikan bagi dia. Yang terjadi adalah hatinya penuh dengan kritik. Penuh dengan penghakiman kepada orang lain saudara. Dan dia menjadi iri terhadap apa yang terjadi pada orang lain. Apalagi kalau yang terjadi pada orang lain itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Ini yang disebut dengan dengki saudara. Apa itu dengki? Susah kalau melihat orang senang. Dan senang kalau melihat orang susah. Wah saudara paham berarti familiar saudara. Dan orang yang demikian menjadi angkuh. Saudara angkuh itu bukan cuma dongak gitu. Dan gak mau connect sama. Angkuh itu bicara sikap hati. Dia gak mau masuk. Dia gak sudi ketemu sama adiknya. Dan bukan cuma berhenti sampai di situ. Saudara tahu apa yang Bapak lakukan? Bapak keluar nyamperin dia, saudara. Udah gitu dia debat itu Bapak. Hatinya tuh gak mau diajar, saudara. Hatinya keras. Dan saudara, orang yang demikian ini, saudara, merasa bahwa dia lebih berharga, saya lebih berharga, bukan dia. Kenapa saya nggak dapatkan yang lebih pantas daripada dia? Wow. Saudara temukan kepercayaan yang salah ini. Dan apa yang firman Tuhan ajarkan kepercayaan yang benar? Di Galatia 6 ayat 4 dan 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Firman Tuhan ajarkan urusan pribadi kita dengan Tuhan. Dan saudara, kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan bukan desain Allah untuk kita bersaing. Saudara perhatikan bahwa Allah tidak memerintahkan kita untuk bersaing. Allah perintahkan kita untuk mengasihi, saudara. Bukan menyaingi. Coba kasih tahu sebelah saudara. Mengasihi bukan menyaingi. Yes. Dan saudara, yang ketiga. Ini terjadi ketika kita bandingkan diri dengan orang lain. Apa itu? Itu adalah kecenderungan saya untuk membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain, caranya dengan menghitung skor. Saya dapatnya segini, dia dapatnya segitu. Wah, dan ini berbahaya saudara. Karena saya jadi hilang fokus, saya jadi mengabaikan peranan saya, kontribusi saya, dan juga kontribusi orang lain dalam suatu kerja tim. Dan ini terjadi di Matius pasal 20, yaitu pekerja kebun anggur, saudara. Saudara masih ingat kisahnya? Ada yang kerja dari jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 1, dan seterusnya sampai yang jam 5 sore. Jam 6 sore selesai, jadi ada yang kerja 1 jam, ada yang kerja dari jam 6 pagi itu 12 jam, saudara. Dan saudara yang menarik apa kalau kita baca? Tuannya itu sengaja loh saudara. Saudara perhatikan saudara, yang dipanggil duluan siapa? Yang dipanggil duluan di depan mata semua pekerja adalah yang kerja jam 5 sore. Ya, yang baru kerja 1 jam, maju. Dibayar berapa? 1 dinar dan ini disaksikan oleh semua. Begitu dibayar 1 dinar, yang kerja jam 6 pagi arep-arep cemas. Kalau 1 jam 1 dinar, gue kerja 12 jam. Berarti berapa? Pantes dong kalau gue dibayar 12 dinar. Lah yang 1 jam aja 1 dinar.
Tapi ternyata saudara, satu persatu dipanggil sampai tiba giliran yang jam 6 pagi, 12 jam, dibayarnya 1 dinar. Iya. Apakah saudara familiar mendengar keluhan ini, saudara? Saudara sekalian, orang yang demikian ini adalah orang yang mengabaikan anugerah. Dan jadi salah fokus pada keadaan orang lain. Saudara, kalau kita baca di situ, itu orang yang kerja jam 6, jam 9, itu mereka tuh nganggur, saudara. Nggak ada kerjaan, saudara. Itu tuannya ketemu pungut, sini kamu nggak ngapa-ngapain. Ya, kamu kerja ya di kebun saya. Kita deal ya, sepakat 1 dinar, oke? Oke, sudah sepakat. Itu kemurahan hati tuannya yang mempekerjakan dia nggak lihat itu, saudara. Lupa dia. Lupa itu apa yang anugerah Tuhan sudah berikan, kasih karunia, kemurahan Tuhan. Yang dia lihat apa? Orang lain dapat segitu, mestinya, pantasnya, harusnya, wajarnya, adilnya adalah saya dapat 12 kali lipat dan seterusnya. Orang ini mengeluh, komplain, menggerutu. Saudara boleh cek. Pelayan-pelayan Tuhan, pekerja Tuhan, bahkan pemimpin. Yang lebih banyak mulutnya menyemburkan keluhan, komplain, sungut-sungut, protes. Coba tengok kanan kiri, apakah ada di tengah-tengah kita? Ya, saya percaya di sini nggak ada. Ini saya lagi ngomongin yang di Abalev KTC, saudara. Kalau di Abalev Palem mestinya nggak ada, amin. Ya, ini banyak yang ketawa, jangan-jangan saudara. Ya, nggak ada ya. Orang yang demikian menilai orang lain kurang pantas. Lihat saudara, kalau kita sudah jadi galau, sudah jadi kurang nyaman. Sadar nggak saudara, orang lain semua tuh bisa sama kita, sudah betul? Iya, karena perspektif saya akan cenderung memandang bahwa saya yang lebih pantas. Lah saya lebih senior kok, saya lebih lama kok, saya lebih kerja keras kok. Dan saya berasumsi bahwa saya layak mendapat lebih. Dan saudara, itu sebabnya saya jadi salah fokus. Karena saya fokus pada pekerjaan saya, bukan pada anugerah Tuhan. Dan saudara, saya lupa bahwa sebetulnya sejatinya berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan semata karena saya kerja keras. Amin. Nah, saudara, ketika kita lupakan sumber berkat dan kita fokus pada berkatnya, maka kita akan rentan jatuh di dalam penyakit jenis ini, saudara. Firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Karena firman Tuhan ajarkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, saudara perhatikan. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena apa? Lebih keras? 2 kali lebih keras? Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara, ketika kita menyadari bahwa semata-mata saya ini ada oleh kasih karunia, saudara, maka kita nggak akan merasa bahwa kita lebih pantas. Semua tuh anugerah kok. Apa sih? Mau cari apa sih? Kamu mau cari apa sih di pelayanan tuh mau cari apa? Tanya sebelah saudara, kamu cari apa? Pelayanan cari apa? Cari apa? Semua tuh anugerah, amin. Bahkan saudara tahu gak, firman Tuhan ajarin kita melayani itu anugerah, saudara. Anugerah. Dan saudara, Paulus melanjutkan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya. Nih, perhatikan saudara yang melayani Tuhan, saudara yang bekerja, yang terlibat, yang berkontribusi, baik di Komsel, di ibadah, di SPK, dalam jenis pelayanan apapun,
Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Wow. Saudara, ketika kita menerima kebenaran ini di dalam roh kita, enggak ada tuh isu membanding-bandingkan. Enggak ada. Enggak ada tuh isu saya lebih pantas daripada dia. Kenapa? Karena kita mengerti kebenaran ini semua tuh anugerah. Yes. Dan kalaupun saya melayani dan saya dipercayakan lebih, saya diberi beban lebih, saya diberi kesempatan lebih, itu berarti bertambah-tambah dan berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri buat saya. Bukan oleh kekuatan saya sendiri. Demikian yang diajarkan firman Tuhan. Dan selanjutnya saudara, yang keempat, yaitu bertindak tidak wajar. Ya, yang ketiga adalah bandingkan diri dengan orang lain ya. Ini saudara, oke, itu adalah bersaing dan oke, baik, sekarang kita buka di Yohanes 21 ayat 21 dan 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara, Petrus satu kali lagi nanya sama Yesus, apa yang akan terjadi pada murid itu? Murid itu adalah Yohanes, saudara. Dan Yesus jawab begini, apapun yang terjadi pada Yohanes itu bukan urusan kamu. Coba katakan sama-sama saya, kasih tahu sebelah saudara, itu bukan urusan kamu. Jadi maksudnya gini saudara, ini prinsip. Apa yang terjadi pada murid yang satu, murid yang ini, murid yang itu bukan urusan kamu. Itu urusan masing-masing pribadi murid sama aku. Urusan kamu, kata Yesus apa? Tetapi engkau ikutlah aku. Jadi maksudnya saudara nangkep gak maksud Yesus? Urusan kamu sama aku. Urusan mereka sama aku, bukan sama kamu. Jadi bilang sama sebelah saudara sekalian, bukan urusan kamu. Yes. Ya. Dan yang keempat adalah bertindak tidak wajar. Apa itu bertindak tidak wajar? Ini terjadi saat saya bercenderung bertindak tidak wajar untuk menarik simpati dan berusaha menyenangkan orang lain. Saudara, ada orang-orang yang sedemikian memanfaatkan pelayanan menjadi ajang untuk show off, saudara. Untuk menunjukkan bahwa saya ini sungguh-sungguh, bahwa saya ini mengasihi Tuhan, bahwa saya ini dan seterusnya, melakukan hal yang maksimal kepada Allah. Dan saudara sekalian, itu sebabnya dia menjadi jor-joran. Pelayanan dari Senin sampai Senin, wah. Senin persekutuan doa, Selasa komsel, Rabu meeting, Kamis kunjungan komsel, Jumat doa puasa, Sabtu persiapan dan doa untuk hari Minggu. Minggu ibadah SPK, Senin lagi dan seterusnya, dia menjadi maha hadir di mana-mana. Dan orang yang demikian saudara memanfaatkan pelayanan untuk jor-joran dan jadi ajang untuk dia memunculkan diri. Saudara dengar, lihat aja periodenya sampai kapan, habis itu hilang. Apakah ini terdengar familiar, saudara? Oh, saya percaya enggak ada di sini. Di Abalef KTC ada, saudara. Saudara, firman Tuhan enggak ajarin begitu. Saudara. Pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang mengalir dari hubungan pribadi yang karib, yang intim dengan Bapa. Ketika kita dekat dengan Bapak, Bapak alirkan kasih.
sukacita, damai sejahtera, segala kepenuhan Bapa, kemurahan, anugerah, kasih karunia. Saudara dengar, orang yang dekat dengan Bapa tidak mungkin tidak pelayanan. Karena saudara, dia gak tahan. Tuhan itu alirkan kepada saya pengen alirkan, saya pengen berbagi, saya pengen memberkati, saya pengen mengasihi. Karena saya dapat itu dari Bapa dan itu luber saudara, luber. Saya pengen melayani, itulah pelayanan yang sejati. Saudara. Tetapi ketika pelayanan itu kita lakukan sebagai semata aktivitas, malah kita sibuk pelayanan jadi lupa, jadi abai terhadap hubungan intim dengan Bapa, maka pelayanan menjadi sekedar aktivitas. Saudara. Coba tengok kanan kiri, ngerti enggak lu? Dan akhirnya buahnya apa saudara? Jadinya kedagingan. Pelayanan jadi kedagingan yang mengendalikan hidup saya, mengendalikan pekerjaan saya, mengendalikan pelayanan saya. Dan ujung-ujungnya jadi apa? Burn out. Jadi padam. Akhirnya kita jadi komplain. Dia gak beres kerjanya. Yang itu sih aduh gak bisa kerja sama. Yang sana aduh kartu mati lah. Ini apalagi kacau semua kacau. Yang kayak begini di Alkitab namanya Marta, saudara. Pelayanan jadi kedagingan tuh ya ketika saya menjadi teralihkan dari apa sesungguhnya kehendak Allah dalam hidup saya. Akhirnya saya jadi fokusnya sama apa yang saya lakukan, kerjaan saya, pelayanan saya, beres apa enggak beres. Dan saudara, saya jadi berusaha show off. Menunjukkan bahwa kalau saya yang layani beres. Makanya kan sebelum ini siapa? Gak beres. Kalau saya yang pegang beres. Dan saya jadi tunjukkan saudara bahwa saya ini mampu, saya ini betapa penting atas nama pelayanan. Bahkan Marta menggunakan nama Yesus. Saya bikin teh ini bukan buat saya loh Yesus. Saya masak ini, saya sibuk di dapur bukan buat saya loh. Ini buat Yesus, tapi Yesusnya dikomplain. Wow, berani mendebat Yesus. Berani perintahkan Yesus, wow. Coba tengok sebelah. Yesus perintah kamu apa kamu perintah Yesus? Tanya sebelah saudara. Wow. Ini ketawanya geli banget, jangan-jangan saudara. Ini kenyataan. Ya, nah saudara, ketika kita jadi self pity, mengasihani diri saat apa? Saya kerja keras tapi nggak dihargai. Aduh, Pak Gun nggak tahu sih. Saya tuh kerja dari pagi sampai pagi loh Pak. Pagi sampai pagi Pak. Saya tidur berapa jam Pak? Udah seminggu ini nggak tahu. Dan itu Pak Gun memandang sepi. Wah. Pak Gum buka dong, buka mata, jangan tutup mata. Apa yang terjadi? Wow. Dan saya jadi kecapean, saya jadi kewalahan, saya jadi letih. Karena saya berusaha menunjukkan, mempamerkan, membuktikan bahwa saya bisa. Sebetulnya karena motif saya yang keliru. Dan saya jadi cenderung perfeksionis. Itulah sebabnya firman Tuhan ajarkan di 1 Korintus 15 ayat 10 itu. Karena kasih karunia kita itu bisa melayani, amin. Jadi saudara kalau kita melayani dengan giat, melayani dengan sepenuh, saudara. Itu bukan karena kekuatan saya, tapi justru saat saya melayani Tuhan lebih giat, itu artinya kasih karunia Tuhan makin berlimpah-limpah atas hidup saya, amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya ajak untuk kita bukan cuma mendengar firman Tuhan, tapi kita juga mau lakukan firman Tuhan. Caranya gimana? Next. Ada 3 hal penting yang kita mau lakukan, saudara. Ya. Yang pertama adalah telusuri. Katakan sama-sama saya. 2, 3.
Jadi saudara, mari saya ajak untuk kita trace, kita selidiki peristiwa pemicu apa yang membuat saya jadi begini sekarang ini. Saya jadi punya kepercayaan yang salah. Dan kalau kita telusuri terus, bukan hanya yang terjadi saat-saat ini, tapi juga terus sampai ke masa biasanya saat masa kecil kita di keluarga, saudara. Dengan orang tua, karena orang tua kita juga korban, saudara. Dari saat masa kecil mereka. Makanya mereka memperlakukan kita tidak selalu benar. Dan saudara, kita juga bisa telusuri pada saat kita di sekolah saat masa kecil. Apa yang diperlakukan guru dan teman-teman dan juga keluarga besar dan seterusnya. Itulah sebabnya ini perlu kita follow up di dalam komunitas, saudara. Supaya kita bisa saling terbuka dan kita bisa dilayani, saudara. Yang kedua adalah kita perlu temukan kepercayaan saya yang salah. Tentang situasi itu, apa kepercayaan saya yang salah? Saya punya kepercayaan yang salah bahwa saya sudah dirugikan oleh ketidakadilan hidup ini. Saya punya kepercayaan yang salah bahwa keberhargaan saya ditentukan kalau saya bisa berprestasi itu kan. Baru orang lain ngaku kan bahwa saya hebat. Dan dari situ saya peroleh penghargaan saya. Dan itu kepercayaan saya yang salah. Kepercayaan saya yang salah adalah ketika saya merasa mampu. Ketika saya bisa tunjukkan bahwa saya lebih daripada orang lain. Kepercayaan saya yang salah adalah ketika saya merasa bahwa dengan tindakan nyeleneh yang saya lakukan, saya jadi unik, saya jadi berbeda, dan orang lain bisa lihat bahwa saya ini memang unik, memang lain daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, saudara tahu nggak? Tantangan terbesar untuk kita menang, dipulihkan atas hal ini adalah kita tidak sadar saat kita sedang mengalami ini, saudara. Perhatikan saudara, saat saya merasa saya ini korban, saya nggak sadar bahwa saya salah. Lah saya korban. Terus gimana dong? Loh saya jadinya begini. Lah ya iya dong, dengan orang lain mengakui, lah terus orang lain jadi tahu bahwa saya berharga. Lah, nggak sadar saudara. Dan itu sebabnya kita butuh dilayani. Dan setelah telusuri dan temukan, kita harus tentukan kepercayaan yang benar. Dan bagaimana meresponi dengan tepat sesuai firman Tuhan. Nah saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau pahami 4 prinsip mendasar. Kunci membangun rasa aman yang sejati. Dan saudara, 4 prinsip ini sedemikian fundamental sampai kita terus bertumbuh menjalani, mengalami hal ini seumur hidup kita. Yang pertama adalah, katakan sama-sama saya, 2, 3. Mengukuhkan identitas sejati. Saudara, saya baru bisa merasa aman yang sejati kalau saya sepenuhnya sadar bahwa saya ini adalah anak Bapa. Jadi kalau saya ditanya milik siapa saya ini milik Bapa di sorga. Tapi saudara, sesederhana ini berapa banyak di antara kita yang betul-betul menerima di dalam roh kita sampai roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena kita cuma dengar tapi kita belum terima di dalam roh saudara. Bahwa saya ini anak, bahwa status saya, identitas saya yang sejati, kalau saya ditanya, kamu tuh siapa? Saudara kalau kita ditanya, kamu siapa? Dengan siapa ini? Oh, kita biasanya sebut nama, lalu kita sebut. Saya arsitek, saya dokter, saya trainer, saya pelayan Tuhan, dan seterusnya. Kita menggantikan siapa diri saya sejati dengan profesi yang saya lakukan. Saudara sekalian, berapa banyak di antara kita sebut, saya anak Bapa di sorga. Pak, risih kali Pak kalau sebut begitu Pak. Masa begitu? Saudara dengar, kebenarannya demikian.
Ya, yang terpenting roh kita menerima ini, saudara. Dan saudara tahu kenapa kita disebut anak? Karena hubungan anak dengan Bapa adalah hubungan yang paling mutlak, saudara. Tidak bisa dibatalkan dan digagalkan oleh apapun, saudara. Kalau saudara berkata, Pak, tapi suami istri 2 jadi 1, Pak. Itu juga kuat kan, Pak? Yes. Tapi suami istrinya bisa berontak dan memilih bercerai. Walaupun Allah tidak menghendaki perceraian, tapi suami dan istri bisa memilih kehendak mereka dan mereka bercerai. Makanya ada istilah mantan istri dan mantan suami. Tetapi tidak pernah ada istilah mantan anak. Gak ada. Dan tidak mungkin ada, saudara. Kenapa? Karena hubungan bapak dengan anak adalah hubungan paling absolut, saudara. Walaupun si anak bungsu sudah berada di titik terendah, saudara. Makan ampas babi aja udah gak bisa. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, tetapi dia tetap anak, saudara. Walaupun Yakub sudah melakukan segala dosa, menipu, saudara. Kalau ada istilah penipu ulung, saudara, tidak ada yang lebih hebat daripada Yakub. Siapa yang dia tipu? Saudara sebutin aja, semua juga dia tipu, saudara. Bapaknya dia tipu, mertuanya dia tipu, istrinya dia tipu, semua dia tipu. Tetapi saudara, orang yang begini dipilih oleh Allah dan Allah berikan identitas yang sejati. Kamu bukan lagi Yakub, hai penipu. Tetapi kamu adalah Israel, kamu pilihanku dan aku yang memberikan otoritas kepadamu untuk memerintah bersama-sama dengan aku. Karena kamu anakku yang kukasih. Saudara, ketika kita mengerti ini, saudara, saya ini anak. Maka kita sadar ada kasih yang tidak bersyarat itu. Rasa aman yang sejati baru bisa sejati kalau dasarnya kasih tanpa syarat. Yang kedua adalah mengalami peremukan. Yakub bukan cuma diberi identitas, tetapi Yakub juga diremukkan. Allah meremukkan pangkal paha Yakub, saudara, sampai Yakub teriak-teriak, ampun, ampun, aku nyerah. Ampun. Saudara, anak bungsu itu sampai titik terendah dan dia menyerah. Ya Tuhan, enggak ada lagi, aku enggak punya apa-apa lagi. Tanda bahwa kita belum remuk adalah apa, saudara? Ada sesuatu yang masih saya pertahankan. Apa itu? Itu bisa ego saya. Itu bisa dosa yang saya simpan. Itu bisa kebiasaan buruk saya. Itu bisa rahasia saya pribadi. Itu tanda saya belum diremukkan, belum mengalami peremukan total, saudara. Remuk bicara tentang saya dibawa Tuhan sampai titik di mana tidak ada lagi yang saya andalkan. 100% saya bergantung kepada Allah. Tuhan, gak ada lagi Tuhan. Ini semuanya Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Dan anak itu kembali kepada Bapak dan dia berkata, aku ini jadi hamba aja deh. Tanda paling kelihatan seorang yang sudah remuk apa? Dia merendahkan dirinya, saudara. Dia sadar, saudara, bahwa keberadaan dirinya semata-mata karena kemurahan Bapa. Yang ketiga adalah, saudara, ketika kita memberi dan menerima berkat. Saat kita di dalam komunitas, saudara, kita berkontribusi kepada orang lain dan orang lain melayani, memberi kepada kita. Saat itulah kita mengalami, kita berdaya guna, saudara. Kita ternyata bisa melakukan sesuatu dan ternyata kita bisa memberkati orang lain dan dari situlah kita mengalami sukacita Allah karena kita didesain untuk tidak hidup sendirian.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Komsel, komunitas sepakat, itu adalah wadah untuk kita bersama-sama menang di dalam proses pemulihan hidup kita, saudara. Walaupun kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sempurna, termasuk saya pun tidak sempurna. Tetapi disitulah Tuhan memproses kita untuk kita bertumbuh di dalam pemulihan. Dan yang keempat adalah ketika saya menerima pewahyuan visi Allah. Ketika saya mendapat tujuan Allah bagi saya. Kenapa saya diciptakan? Apa sesungguhnya rencana Allah di dalam hidup saya secara spesifik? Untuk memenuhi kehendak Allah yang mana saya ini ada. Dan di bagian apa, di area apa? Bapak Ibu Saudara, dengan demikian saya temukan bahwa hidup saya bermakna. Hidup saya mencapai sesuatu. Hidup saya ada juntrungannya. Hidup saya mengarah sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya saat ini Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak kita baca sama-sama dari yang pertama. Katakan 2, 3. Mengukuhkan identitas sejati. Yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Yes. Mari saya ajak kita semua datang kepada Tuhan. Berapa banyak saudara engkau yang dengar firman Tuhan siang hari ini. Kau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya orangnya Tuhan. Tuhan saya merasa saya jadi korban atas ketidakadilan dalam hidup saya. Saya dilahirkan dalam keluarga yang tidak sesuai kehendak saya. Saya dilahirkan dalam kondisi situasi yang menurut saya nggak bisa terima situasi kondisi ini. Saya mengalami ketidakadilan dalam hidup saya. Dan berapa banyak di antara saudara engkau berkata, Tuhan, saya kenapa ya? Kok selama ini saya mau tunjukin diri saya? Tuhan, kok saya maunya muncul? Saya maunya dikenal. Saya maunya orang tahu bahwa saya ini berharga. Bahwa saya ini mampu. Bahwa saya ini bisa. Saudara, maukah saudara saya ajak untuk kita jujur di hadapan Allah? Dan berapa banyak saudara engkau yang berkata, Tuhan saya cenderung membanding-bandingkan antara diri saya dengan rekan-rekan pelayanan, dengan rekan-rekan kerja, bahkan dengan anggota keluarga saya sendiri. Tuhan, kenapa? Kenapa selama ini Tuhan? Tuhan, pulihkan hati saya. Pulihkan Tuhan, apa yang belum beres dalam hati saya. Dan berapa banyak saudara engkau yang berkata, Tuhan, saya bertindak tidak wajar, saya komplain, saya protes, saya mengeluh, saya menggerutu. Banyak hal yang gak beres Tuhan, gak sesuai dengan target dan seterusnya. Dan hidup saya dipenuhi dengan deadline yang gak beres-beres. Saya stres Tuhan, saya depresi Tuhan. Dan saya cari kompensasi dengan saya lakukan tindakan yang tidak wajar. Mari saya ajak setiap pribadi kita bersekutu secara pribadi dengan Allah. Dan kita mau izinkan Allah sendiri yang berurusan pribadi lepas pribadi. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
di tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, angkat tangan, sembah Dia. Hanya Engkau, Setiap kami Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini Bapak yang sejati itu sedang berada di hadapan saudara dan saya. Dan Bapak rindu memeluk saudara. Bapak rindu mencurahkan kasih-Nya yang tidak bersyarat itu. Bapak rindu mencurahkan segala kasih karunia, anugerah, kemurahan, berkat, dan kasih setia-Nya. Dan Bapak juga rindu untuk memulihkan luka yang ada di dalam hati kita. Bapak rindu memulihkan goresan-goresan karena trauma, karena pengalaman buruk, bahkan karena kepercayaan yang salah di dalam hati dan pikiran kita. Dan itu sebabnya saudara, maukah saudara di hadapan Bapa ungkapkan apa kepercayaan yang salah yang saat ini engkau miliki di dalam benakmu, di dalam hatimu. Maukah engkau akui itu di hadapan Tuhan? Tuhan, saya salah Tuhan, saya punya kepercayaan salah. Bahwa mestinya hidup ini enggak begini. Mestinya hidup bisa lebih ramah kepada saya. Saya enggak adil Tuhan, saya merasa diperlakukan dan menerima kondisi yang tidak adil. Itu sebabnya saya berhak mendapat kompensasi atas kerugian yang saya tidak peroleh atas hak saya. Tuhan, saya punya kepercayaan yang salah. Tuhan, bahwa saya mesti menunjukkan bahwa saya ini berharga. Saya harus membuktikan di hadapan orang lain. Itu sebabnya Tuhan, saya tersinggung. Saya marah ketika orang lain tidak menghargai saya. Tuhan, saya punya kepercayaan yang salah. Ketika saya merasa bahwa saya merasa lebih mampu dengan saya menemukan orang yang lebih buruk daripada saya. Saya bandingkan diri saya dan saya puas ketika menemukan fakta bahwa saya ini ternyata lebih baik daripada dia. Tuhan, saya punya kepercayaan yang salah. Ketika saya merasa bahwa saya bisa menemukan sesuatu yang jadi juntrungan, yang jadi sesuatu dalam hidup saya ketika saya menunjukkan bahwa saya ini berbeda, bahwa saya ini unik, bahwa saya ini lebih daripada yang lain. Dan mari saya ajak setiap pribadi kita izinkan Roh Kudus sendiri yang menelusuri, yang masuk ke dalam relung hati kita dan menyembuhkan kita. Katakan sama-sama saya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi
Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Ketika kita mengingat hari ini, kita mengingat bagaimana hidup kita adalah anugerah. Kita adalah anaknya. Oleh sebab itu, Bapa rela memberikan segalanya buat kita. Itu lebih dari cukup. Segala sesuatu yang dunia atau tadi kita cari, penghargaan, penghormatan, itu semua hanya semu. Yang asli adalah bagaimana kasih Bapa kepada kita. Kita sudah dilengkapi, dicukupi, bahkan berkelimpahan. Mari Bapak Ibu hari ini, dengan kita mengingat betapa besarnya kasih Allah terhadap kita. Kiranya kasih itu menyembuhkan segala sesuatu. Kebutuhan dan keinginan di hati kita. Kalau kau sudah terima, boleh kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita bersyukur. Hanya Engkau, Yes. pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, Bapak. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Kita nyanyikan lagu ini, bolehkah kita taruh tangan kita di dada kita, katakan kepada Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Betul Tuhan, hanya Engkau yang mengenal isi hati kami. Ya. Kami mau semakin mengasihi-Mu, lebih lagi.
Bahwa kami Tuhan di dalam dekapan Tuhan, Kaulah sesungguhnya Tuhan kebahagiaan kami, pencapaian kami. Apapun Kaulah segala-galanya bagi kami. Semuanya sirna Tuhan di hadapan Engkau. Amin. Biarlah siang hari ini ketika kami mendengar firman ini, kami terus Tuhan mengkoreksi diri kami. Supaya kami mengerti bahwa kasih-Mu sudah sempurna terhadap kami. Tapi kami semakin hari mau semakin mengasihi. Amin. Tidak ada yang boleh membatasi, menghalangi kami mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mau bersihkan semuanya. Berkati hamba-Mu Elcid Tuhan dan keluarga. Dimanapun dia berada, biar kiranya dia jadi berkat terang dan garam. Kebenaran-kebenaran-Mu melewati dia Tuhan, dibukakan buat banyak orang. Berkati dia. Dan terima kasih buat siang hari ini kami tidak mau pulang sia-sia. Tapi kami percaya firman-Mu itu akan menjadi benih yang terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berbuah berkali-kali lipat. Bapak Ibu percayakah berkat itu datangnya dari Tuhan? Amin. Mari kedangkan kedua tanganmu. Engkau diberkati karena engkau adalah anak. Engkau diberkati, dijagai karena engkau adalah anak. Peganglah itu, engkau tidak sendiri. Engkau kuat, engkau mampu melakukan banyak hal. Karena Allah dan kehendaknya ada di dalam engkau. Kejarlah itu. Dan kasih Tuhan katanya ada bersama engkau senantiasa. Penjagaan Tuhan senantiasa ada bersama engkau. Engkau dan seluruh keluargamu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua yang menerima berkat katakan amin. Sebelum pulang boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dan kemudian salami kiri kananmu, katakan engkau adalah anak Allah.